Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan UCH Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat UCH Channel semuanya? Semoga hari ini sahabat-sahabat UCH Channel semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan juga pekerjaannya. Amin amin ya robbal alamin. Selalu di awal konten selalu saya ingatkan untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, bantu saya subscribe serta tekan tombol loncengnya. Dan teman-teman yang sudah subscribe, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih telah setia menonton video UCH Channel. Ada kabar terbaru ya tentang ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus penyuapan kepada komisioner KPU ya. Beberapa hari kemarin sempat diisukan bahwa Hasto Kristianto ini melarikan diri seperti Harun Masiku. Tapi ternyata kemarin tanggal 26 Desember 2024 dia muncul tiba-tiba memberikan pernyataan resmi kepada media, pernyataan perdana setelah dia ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ini saya baca dari CNN ya, CNN Indonesia. Pernyataan perdana Hasto Kristianto usai ditetapkan tersangka oleh KPK. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto memberikan pernyataan perdana usai ditetapkan tersangka oleh KPK. Melalui sebuah video, Hasto merespon kasus hukum yang menjeratnya. Tak bicara detail soal kasus suap, Hasto banyak berbicara soal aspek politik dalam kasusnya. Jadi menurut dia, dengan pernyataannya seperti ini, menurut dia, apa yang dia alami setelah dia ditetapkan sebagai tersangka ini tidak terlepas dengan masalah politik ya. Intinya dia seperti itu. Jadi bukan karena murni murni karena KPK telah mengetahui kasus ini, lebih dari itu mungkin dia ingin sebenarnya mengatakan bahwa apa yang dia alami adalah karena keberanian dia dalam mengkritisi masalah demokrasi dan juga perpolitikan di Indonesia, mungkin seperti itu. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap PDIP adalah menghormati keputusan dari KPK, kata Hasto dalam video yang diterima Kamis 26 Desember 2024. Ia mengatakan dirinya adalah warga yang taat hukum sebagaimana PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Oke, buktikan Pak Hasto. Hasto mengatakan sejak awal ia sudah banyak mengkritisi. Nah, betul kan? Mengkritisi soal demokrasi harus ditegakkan. Soal demokrasi harus ditegakkan. Nah, dia lupa barangkali ya.
dengan kasus yang dia alami saat ini, yang menjerat dia saat ini. Sehingga dia mengatakan soal demokrasi yang harus ditegakkan. Nah, kalau dia mengatakan demokrasi harus ditegakkan, harus dia ini dong, dia juga menegakkan demokrasi. Tapi buktinya apa yang terjadi? Justru yang dia lakukan adalah mencoreng demokrasi dengan ditetapkannya dia sebagai tersangka kasus penyuapan komisioner KPU. Tapi dia mengatakan soal demokrasi harus ditegakkan. Kan ini nggak cocok. Dah nggak cocok. Maklum, politisi ya seperti itu. Kebanyakan ya, tidak semua, kebanyakan. Suara rakyat tidak bisa dikebiri. Dan negara hukum tidak bisa dimatikan. Oke. Bagus Pak Hasto ya. Suara rakyat tidak boleh dikebiri. Nah, ini buktinya Andalah pelaku pengkebiran suara rakyat itu sebenarnya. Dan sudah terbukti. Sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kan berarti sudah terbukti. Ada buktinya kan? Oke, kita lanjut. Ia juga menyinggung soal watak otoriter yang menindas rakyat sendiri. Watak otoriter yang menindas rakyat sendiri. Menindas rakyat. Kata-kata menindas rakyat. Siapa yang menindas rakyat? Ya jelas penguasa. Nah, ini yang dia maksud penguasa sekarang apa penguasa dulu. Dan kita ketahui bersama memang sejak selesainya Pilpres 2024 kemarin, Sekjen PDIP ini, Hasto Kristianto ini kerap kali memang mengkritisi mantan Presiden Jokowi beserta keluarganya. Baik dari kritikan ringan sampai kritikan yang dirasa cukup tajam, cukup pedas ya. Hasto mengaku sudah siap dengan segala risiko yang dihadapi. Ya harus siap. Makanya jangan kabur seperti teman Anda, Harun Masiku ya. Anda harus siap. Harus siap dihukum, dipenjara. Hasto memamerkan buku Soekarno karya Cindy Adam yang jadi bacaannya. Oke. Sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam. Ini adalah kitab perjuangan saya, katanya. Oh, Anda lagi berjuang ya, Pak Hasto ya. Baik. Kita tunggu hasil perjuangannya. Perjuangan buat Anda dan keluarga apa buat rakyat kira-kira? Sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam. Baik, Pak Hasto ya. Anda mungkin yang Anda maksud adalah mengikuti jejak Bung Karno. Ya. Oke, dilanjut. Bung Karno menerima risiko harus dipenjara karena menentang penjajahan. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan Soekarno itu yang ia dan kader-kader PDIP pegang saat ini. Mungkin memang ada ya sebagian kader PDIP yang mungkin berjuang selaras dengan perjuangannya Pak Karno. Tetapi kalau menyamakan antara kasus Hasto yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dengan Bung Karno yang pada saat itu dipenjara oleh penjajah Belanda, justru ini adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang. Jangan menyamakan seperti itu Pak Hasto ya. Jelas jauh berbeda Anda dengan Bung Karno. Kalau Bung Karno dipenjara oleh penjajah Belanda karena membela rakyat, karena berjuang untuk kemerdekaan Indonesia,
Sedangkan Anda berjuang untuk siapa? Mungkin berjuang untuk Anda sendiri atau teman-teman Anda atau saudara Anda, keluarga Anda. Oke, perjuangan Anda. Tetapi kalau Anda menyamakan perjuangan Anda dengan perjuangannya Bung Karno, itu sesuatu yang sangat jauh, jauh sekali dengan apa yang Anda katakan di awal tadi, yang katanya menegakkan demokrasi. Justru Anda tidak menegakkan demokrasi, Anda merobohkan demokrasi Indonesia. Kalau menurut saya, bukan menegakkan demokrasi. Begitu ya. Hasto turut menyindir sosok yang baru dipecat dari PDIP. Nah, sudah kelihatan kan yang dimaksud oleh Bang Hasto ini? Sudah kelihatan bahwa dia ngomong muter ke sana kemari adalah intinya adalah kenapa dia diperiksa oleh penyidik KPK dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ini karena seseorang, itu loh. Makanya dia di sini menyindir sosok yang baru dipecat dari PDIP. Siapa yang baru dipecat? Kalau bukan yang tersiar kabar mantan Presiden Jokowi beserta keluarganya. Sosok yang menurutnya punya ambisi kekuasaan sehingga berencana melanggar konstitusi dengan cara perpanjangan masa jabatan atau menambah jabatannya jadi 3 periode. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Hasto ini belum juga ada klarifikasi sih dari mantan Presiden Jokowi. Entah apa yang disampaikan benar atau salah, masih secara sepihak ya, masih teka-teki. Kalau melihat fakta yang ada ya, apa yang disampaikan Pak Hasto ini tidak terbukti karena dia secara legowo telah lengser meskipun katakan dia digantikan oleh anaknya yang sekarang jadi wakil presiden, seperti itu. Tapi bukan berarti dia punya ambisi untuk minta 3 periode dan kemudian melanggar aturan-aturan yang ada. Ini belum bisa dibuktikan secara pasti apa yang disampaikan Pak Hasto ini. Oke, teman-teman, jadi intinya di sini Hasto Kristianto dengan dia ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politik, karena dia kritis ya terhadap soal-soal demokrasi yang menurut dia mungkin perjalanan demokrasi di tahun ini kurang baik ya, karena di tahun-tahun sebelumnya dia merasa demokrasi sudah berjalan dengan baik karena partai dia menang, presiden yang dia dukung juga menang, makanya demokrasi di hadapan dia ini demokrasi yang baik ya. Ketika calon presidennya kalah di tahun ini dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak bisa menempatkan calonnya sebagai Presiden RI, sekarang dia mengatakan bahwa demokrasi harus ditegakkan dan suara rakyat tidak bisa dikebiri. Padahal apa yang dia lakukan, kasus yang menjerat dia saat ini adalah sesuatu yang sangat mencoreng demokrasi Indonesia. Kasus suap kepada komisioner KPU. Nah, begitu teman-teman ya, intinya ya.
Oke, terima kasih banyak teman-teman telah setia dengan UCH Channel. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan jangan lupa dibantu saya untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya. Baik, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.